Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin hadirat jamaah kajian Allah Yatim Center Sidoarjo, Kitab Riyadhus Shalihin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah sampai di babul mujahadah, bab yang menuntut kita memberikan pencerahan pada kita untuk bagaimana kita memaksa jiwa kita untuk bisa sedemikian rupa menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam hal ketaatan hati maupun ketaatan lisan dan ketaatan yang berbentuk jawari atau anggota seluruh badan kita. Juga meninggalkan hal-hal yang Allah larang, meninggalkan keharaman-keharaman baik yang bersifat hati maupun keharaman yang ditimbulkan oleh perbuatan lisan, dan juga keharaman yang bisa ditimbulkan oleh perbuatan anggota seluruh badan kita. Al-mujahadah tidak hanya bermakna bersungguh-sungguh, tetapi lebih bermakna pada perjuangan yang menyediakan satu bentuk pengorbanan. Jadi apapun yang terjadi, meskipun harus berdarah-darah, bahasanya begitu, mujahadah itu untuk menyiapkan diri untuk itu. Kalaupun untuk meninggalkan mujahadah dalam meninggalkan keharaman, misalnya dalam hal ekonomi, meskipun harus berdarah-darah, dia seseorang mujahadah ini hanya akan menempuh jalan yang dihalalkan oleh Allah. Meskipun kelaparan, meskipun berdarah-darah sampai tidak makan sekalipun, dia pantang untuk nerak paugerane agama, untuk mengambil riba, untuk menempuh jalan kezaliman di dalam berekonomi. Ini mujahadah yang menyiapkan diri dengan segenap pengorbanan, siap dengan pengorbanan, apalagi untuk menjalankan ketaatan. Mau ibadah haji misalkan, saat ini sedang ramai orang berangkat haji. Orang yang bermujahadah, dia akan rela mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya, mengorbankan segala sesuatunya. Kalau memang ada fasilitas yang bisa ditempuh, tidak harus antri berbelasan tahun atau puluhan tahun, meskipun itu dengan biaya yang mahal, asalkan tidak dengan cara menzalimi orang, ya tempuh. Kalau normalnya haji reguler itu berapa? Ya, kita 25, sekarang nambah 35, jadi sekitar 60 juta. Nah, orang yang bermujahadah ada fasilitas, misalkan haji furoda, haji plus dan seterusnya, yang sekarang berangkat, sekarang daftar, sekarang berangkat, konon sekarang ini harganya 500 juta gitu. Konon 500 juta, kalau dulu kayaknya hanya 100, 150, 200 paling banyak. Nah ini
Ini kalau orang bersungguh-sungguh dan diberi kemampuan oleh Allah punya tabungan bermiliar-miliar, ya seyogianya berangkat. Asalkan fasilitas itu memang lengkap, memang itu ada fasilitas yang sah, bukan dari fasilitas mendolimi orang. Misalnya kuota haji reguler ini disunat yang harusnya 1.000, yang diregulerkan hanya 900, yang 100 ini diambil kemudian dijual untuk dijadikan haji yang sekarang daftar, sekarang berangkat. Dan kita paham, kita tahu betul misalnya. Kalau nggak tahu nggak masalah. Nah, kita ambil itu dengan berapapun dana yang kita punya. Misalkan itu harganya 300 dan kita punya, kita mampu, ya kita ambil. Tidak perlu eman uang. Tapi kalau kita jelas-jelas tahu bahwa pihak yang berwenang itu dari hasil nyolet, apa nyolet? Dari hasil dia menzolimi orang yang sudah antri belasan tahun, kemudian jatahnya diambil, tidak diberangkatkan, jatah yang reguler itu diambil kemudian dijual untuk yang seperti itu. Nah, kita tidak selayaknya membeli seperti itu. Sama dengan kita mau beli barang, kita tidak tahu bahwa barang itu ternyata barang curian, ya kita beli karena kita transaksinya sah, ada barang, ada uang, yang jual ridho, yang beli ridho. Tapi ketika kita paham bahwa barang itu adalah barangnya si A, si B yang diambil secara tidak sah oleh penjual, ya maka berlaku hukum kalau kita membeli barang yang curian itu. Kalau positif Pak Polisi itu namanya penada, tapi dalam Islam itu namanya kita ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu dilarang. Jelas-jelas ini barang curian kok kita mau beli, berarti kita menyokong perbuatan pencurian atau perbuatan kezaliman itu. Tahu betul kita kuota haji yang kita bisa beli itu 300 juta ini, tahu betul kita ini dari hasil nyerobot orang-orang reguler. Ya kalau kita beli berarti kita menyokong kezaliman, kita ta'awun, kita membantu alal ismi dalam sesuatu yang buruk. Nah, ini dilarang. Ini baru sekalian sebagai prolog bahwasanya mujahadah itu seperti itu. Perlu kesungguhan, yang kesungguhan itu kalaupun harus mengorbankan sesuatu, korbankan. Ini jadi tidak sekedar bersungguh-sungguh. Dan kita di dalam bab ini, bab 11 ini sampai di hadis yang ke 101 sekarang hari ini. 101 dalam susunan hadis as-sabi itu sampai hadis ke-7 dalam susunan kitab ini. Dari bab yang awal susunannya adalah 101, tapi di dalam bab 11 bab mujahadah kita berada di hadis yang ke-7. Berkata mu'alif, penulis kitab ini, hadis yang ke-7 as-sabi anhu, dari beliau. Ini dikatakan langsung anhu karena hadis sebelumnya sudah disebutkan satu rawi, an Abi Hurairah. Jadi radhiyallahu anhu. Jadi yang dimaksud anhu ini adalah dari beliau, dari Abu Hurairah atau dari rawi sebelumnya. Jadi jangan sampai nanti kalau misalkan baca kitab seperti ini atau dengar tanpa ada penjelasan as-sabi anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berarti ada sahabat yang namanya anhu. Anhu dari hu, benda. Jadi ini anhu maksudnya adalah dari beliau yang telah disebut di hadis sebelumnya, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau bahwasanya beliau Rasulullah SAW bersabda, hujibatin nar, neraka itu diselimuti, ya, diselimuti hijab, dikelilingi atau diselimuti atau ditutupi oleh bisyahawati, oleh sesuatu yang menyenangkan, syahwat, sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan.
syahwat. Ya, nanti kita urai pengertian pilnya. Sementara gitu ya, hujibatin nar bisyahawat. Syahwat ini tidak bermakna tunggal, tetapi bermakna jamak. Jadi neraka itu dikelilingi atau diselimuti atau dinaungi oleh hal-hal banyak yang menyenangkan, yang menarik, yang indah, banyak sekali jenisnya, ragamnya banyak, jenisnya banyak, dan juga jumlahnya sangat banyak. Wa hujibatil jannatu bil makari. Sebaliknya surga itu dilingkupi atau dihijabi oleh sesuatu yang berat-berat, oleh sesuatu yang cenderung kita nafas kita cenderung menolak. Kita ingat ya Bapak sekalian, inna nafsa bi'amaratu bisu. Sungguhnya nafsu itu atau diri, fitrahnya manusia itu cenderung kepada sesuatu yang buruk, dan yang buruk itu adalah syahwat. Tadi dikatakan beberapa kebaikan atau bukan kebaikan, keindahan, kaleburan, karetinan, begitu kurang lebih bahasa Maduranya. Nah, sementara syahwat adalah kullu ma tamilu ilaihi nafsu. Syahwat itu adalah sesuatu yang menarik, definisinya ada sesuatu yang menarik secara fitrah, sesuatu yang menarik jiwa. Maka kalau saya berpesan pada para wali santri, para wali yatim, para wali murid, itu menyatakan anak itu harus kita arahkan pada sekalian. Kalau ditanya, Bu, anaknya kalau tidak dinyajikan, iya Ustaz, saya suruh anaknya nggak mau. Nah terus, Bu, kapan anaknya? Katanya mau mungkin di sini menghafal Al-Quran. Gitu. Ya anaknya saya terserah anaknya Ustaz, terserah anaknya. Nah ini kata-kata yang perlu kita garis bawahi. Kalau terserah anaknya, sementara anak belum terbekali oleh ilmu, belum terbekali oleh syariatan yang benar, belum terbekali oleh akal yang baik, maka pasti cenderung ke syahwat, ke sesuatu selebur-lebur. Fitrahnya anak, ya fitrahnya inna nafsa fi amaratu bisu. Sungguhnya nafsu itu anak, ya fitrahnya jiwa, nafas itu cenderung kepada sesuatu yang yang buruk-buruk, dan buruk-buruk itulah syahwat. Syahwat itu tidak hanya bermakna apa? Syahwat itu sesuatu yang menarik jiwa, ya, sesuatu menarik jiwa pada keburukan. Ini kecenderungan. Jadi kalau kita apa kata anak, ya pastinya tidak mau anak itu diarahkan ke disuruh milih, pasti milih sih, tidak usah mondok, di rumah saja main HP, sekolah ya sekolah, pulang bisa bermain sepuas-puasnya. Maka di situ bahwasanya jiwa itu yang senantiasa dihias-hiasi oleh iming-iming kebaikan, kemudahan atau keelokan, ya, keindahan, ini kemudian membutuhkan bimbingan. Maka benar ketika Allah menurunkan manusia, ketika menurunkan Nabiullah Adam alaihissalam dengan istri ke muka bumi, diberi warning, diberi clue atau petunjuk bahwasanya fa'imma ya'tiyannakum, apabila jika nanti datang kepada kalian dari kami minni hudan, dari kami yaitu petunjuk, maka ikuti petunjuk itu. Barang siapa yang mengikuti petunjuk kata Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzdzabu
Dan barang siapa yang ingkar terhadap petunjuk, terhadap bimbingan akal yang memperoleh petunjuk, terhadap syariat ini, ya, walladzina kafaru, barang siapa orang-orang yang kafir dan mendustakan, kadzabu, ya, maka baginya adalah neraka. Ini naudzubillah. Maka di sini jelas sekali permasalahannya, bahwasanya Nabi sudah memberikan kelengkapan informasi bahwa neraka itu ada hijabnya, ada kulitnya. Surga juga ada kulitnya. Neraka dihiasi oleh syahwat, oleh sesuatu yang indah-indah, yang cenderung menarik nafsu, menarik jiwa. Gitu. Sementara neraka, surga dilingkupi atau dikuliti atau diselimuti oleh al-makari, sesuatu yang berat, sesuatu yang tak enak. Mana enak? Malam yang harusnya masih enak-enak tidur, jam-jam 4, jam-jam subuh lah aja, kita harus bangun, harus berwudu, harus berjalan ke masjid, ke musola, ke tempat sholat untuk sholat berjamaah subuh, atau setidaknya sholat lah begitu, meskipun tidak berjamaah itu ya minimalnya ya sholat lah, sholat. Nah, itu sesuatu yang berat bagi yang tidak terbiasa, berat Pak. Jangankan orang-orang umum, di kampung-kampung itu ada orang yang punya musola, ada orang yang dekat dengan masjid, gitu. Itu pun juga bisa tidak paham. Saya kemarin ada kegiatan di Olehan asar, waktu asar kita inginlah sambil healing begitu ke masjid yang indah, yang mewah, yang baru, masjid itu dimana-mana sudah ada. Nah kita ke sana, loh kok sepi gitu, sepi Bang. Malah ada di dalam itu dan tidak nyala. Biasanya kalau masjid dipakai itu kan nyala, apa-apanya nyala. Itu tidak nyala. Ada satu orang jadi imam, 3 orang di belakang, dan sholatnya tidak di tempat sholat imam. Berarti ini musafir juga. Terbukti di luar ada mobil satu. Nah, berarti asal ini masjid ini tidak dipakai sholat dong oleh masyarakat sekitar. Besar Pak masjidnya Pak, bagus, pokoknya kayak rest area itu bagus. Nah ini menunjukkan bahwa sebegitunya. Padahal asar itu juga bukan waktunya orang tidur kan. Asar paling-paling kerja, Eman pulang karena matahari masih tinggi itu mungkin, sehingga tidak dipakai sholat jamaah asar. Eman sekali. Ini kemudian hadis ini muttafaqun alaih. Memang ini hadis yang muttafaq, yang memang sudah disepakati dari 2 perawi, Muslim maupun Bukhari meriwayatkan, bertemu dengan dalam satu sanad. Kemudian ada diberi keterangan oleh Imam An-Nawawi di sini bahwasanya wa fi riwayatil Muslim, di dalam riwayat Muslim, khuffat adalah hujibat. Kata-kata khuffat itu menggantikan kata-kata hujibat. Artinya kalau di sini hadis ini berbunyi anna Rasulullah SAW hujibatin nar, di riwayat Muslim ditulis khufatin nar. Jadi kalau kita diberikan bekal oleh Imam An-Nawawi, kalau suatu saat misalkan ada hadis riwayat Muslim yang menyatakan hufatun nar itu atau hufatil jannah, itu sama. Di sini dijelaskan bahwasanya wahwa bimaknahu, ini maknanya sama antara hujibat dengan khufat, itu maknanya sama. Aibainahu wa bainaha hadzal hijab, bahwasanya di antara neraka dengan kehidupan kita dan surga dengan kehidupan kita, kedua-duanya ini ada pelindung, ada hijab, ada penutup. Fa'idha fa'alahu dakhalaha.
Apabila kita menerjang tutup itu, maka kita akan masuk ke dalamnya. Apabila kita mengerjakan penutup itu, maka kita akan masuk di dalamnya. Maka apabila neraka dihijabi oleh yang indah-indah itu, kita kerjakan yang indah-indah, tutupnya neraka itu, maka dipastikan seseorang masuk ke dalamnya, neraka. Karena bagaimana tidak, ada satu ruangan, di situ ada pintunya, ada hijabnya. Kemudian hijab itu kita buka, ya kita masuk ke situ. Sebaliknya sudah surga dihijabi oleh al-makari, oleh sesuatu yang angel-angel. Waktunya siang boleh makan, tidak boleh makan, puasa. Waktunya masih enak-enak tidur, sholat. Waktunya kita bisa numpuk-numpuk harta menikmatinya, diwajibkan zakat. Nggak enak, dan seterusnya. Ini hal-hal yang bersifat fardu-fardu. Ada banyak hal yang bersifat sunnah-sunnah. Ini semakin banyak hijab yang kita kerjakan, maka kemungkinan potensi kita bisa masuk di dalamnya semakin besar. Baik itu yang menghijabi neraka maupun yang menghijabi surga. Itu sekalian, ini terjemahan hadis yang ke-101 menerangkan bahwasanya kita harus berhati-hati di dalam menyikapi surga dan neraka.